Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gergesaper. Oke, pada video kali ini, gue akan membahas tentang light novel Isekai wa Smartphone. Ini untuk suasana baru aja ya, Isekai wa Smartphone itu akan menjadi playlist terbaru gue. Dan untuk rencana kedepannya, gue juga akan membahas beberapa light novel lainnya untuk berbagai variasi di channel ini ya. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung mulai pembahasannya. Cerita dimulai dari karakter Toya dan Ende yang mengobrol di dekat air mancur kota. Di sini, Ende mengatakan bahwa ia tidak menyangka uang yang sebelumnya bisa ia pakai, sekarang menjadi tidak bisa pakai. Dan di sini Ende pun bertanya-tanya bagaimana caranya agar ia memiliki uang lagi. Karena akan menjadi masalah baginya jika ia tidak memiliki uang. Ia pun mengatakan hal itu sambil mengawakan krep yang telah dibelikan oleh Toya. Mendengar keluhan dari Ende, di sini Toya menyarankan agar Ende mencari sebuah pekerjaan untuk membiayai kehidupan sehari-harinya. Setelah mendengarkan jawaban dari Toya, Ende pun bertanya, pekerjaan apakah yang Toya lakukan? Di sini Toya berpikir sejenak. Karena memang dulu pekerjaannya adalah seorang petualang. Namun karena kini ia telah mendapatkan kenalan seorang bupati dan telah menjadi kaya, jadi pekerjaan sebagai petualang sudah lama tidak diambil oleh Toya. Namun pada akhirnya ia mengatakan bahwa pekerjaannya adalah seorang petualang. Dan setelah pekerjaan itu atau quest itu telah diambil atau terselesaikan, maka aku akan mendapatkan bayaran dari guild. Toya menjelaskan pekerjaan itu kepada Ende. Dan di sini Toya juga menjelaskan pekerjaan seorang petualang adalah memburu monster ataupun mengawal pedagang. Setelah mendengarkan penjelasan dari Toya, Ende pun berkata bahwa sepertinya dia akan menjadi seorang petualang juga. Namun di sini Toya sempat ragu apakah Ende bisa menyelesaikan sebuah quest. Karena memang ia tidak terlihat seperti seorang petarung dan bahkan dia tidak memiliki senjata. Namun saat itu, Ende juga berkata bahwa dirinya tidak memerlukan senjata jika ia tidak bertarung dengan seekor naga. Setelah mendengarkan jawaban dari Ende, Toya pun terkejut. Namun di sini Toya menganggap bahwa sepertinya Ende adalah pangeran naif yang kabur dari kerajaan lain. Maka dari itu, ia berkata seperti itu. Pada akhirnya, Toya pun mengantarkan Ende untuk pergi ke guild. Namun di sini sebenarnya Toya masih memiliki berbagai macam pertanyaan tentang Ende. Misalnya, kenapa ia mengenakan shawl walaupun sekarang bukanlah musim dingin? Di sini Toya pun tanpa sengaja menanyakan hal itu. Lalu Ende pun menjawab bahwa shawl ini adalah pemberian dari temannya. Jadi ia akan memakai shawl ini kapanpun dan dimanapun ia berada. Toya hanya tersenyum untuk menanggapi jawaban dari Ende. Dan di sini Toya mulai berhati-hati agar dirinya tidak menanyakan sesuatu yang bersifat pribadi lagi kepada Ende. Setelah beberapa perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di guild. Dan Toya langsung mengenalkan Ende dengan resepsionis guild di sana. Sementara Ende mendaftarkan dirinya ke guild, Toya pun mulai berpikir untuk membelikan cincin apa untuk keempat calon istrinya itu. Karena memang ia tidak memiliki pengalaman dalam memberikan sebuah cincin kepada wanita. Namun di sini Toya memutuskan untuk membeli cincin yang cukup mahal untuk keempat calon istrinya itu. Saat itu, Ende pun akhirnya menjadi seorang petualang. Dan di sini Toya memberikan pesan agar Ende mengambil quest yang mudah terlebih dahulu. Ende pun berterima kasih kepada Toya dan berkata bahwa ia ingin bertemu Toya sekali lagi ataupun lain waktu. Dan pada akhirnya Toya pun langsung menuju toko perhiasan untuk membelikan cincin kepada keempat calon istrinya itu. Di sini Toya membelikan cincin yang cukup mahal dan berbahan dasar mithril. Tapi tentu saja Toya menggunakan semua skillnya untuk mendesain cincin itu agar bisa berguna dalam pertarungan. Seperti membuat cincin itu dapat menjadi tempat penyimpanan mana ataupun tempat penyimpanan sihir. Setelah sampai di rumah,
Akhirnya ia pun memberikan cincin itu kepada keempat calon istrinya. Namun khusus untuk Else, Toya memberikan kalung yang menggantung cincinnya. Karena memang Else sendiri menggunakan gauntlet saat bertarung, jadi ia tidak mungkin memakai cincin di tangannya tersebut. Setelah itu, Toya pun langsung teringat bahwa ia mengambil koin yang sebelumnya dibawa oleh Ende. Lalu, Toya pun meletakkan koin itu di atas meja. Di sini, Linsley pun sangat tertarik dengan koin itu, karena memang ia belum pernah melihat koin itu dimanapun. Dan di sini Linsley mengatakan bahwa Toya harus membawa koin itu ke tempat pegadaian, karena pastinya mereka memiliki informasi terkait koin tersebut. Setelah beberapa saat, Rene dan Francesca pun masuk dalam ruangan tersebut untuk menuangkan teh kepada mereka. Di sini Rene berkata bahwa ia ingin berlatih naik sepeda. Namun sayangnya, sepeda yang ada di rumah itu terlalu besar untuk ia naiki. Menanggapi hal itu, Toya pun berkata bahwa ia akan membuatkan sepeda kecil khusus untuk Rene. Mendengarkan hal itu, Rene pun menjadi senang dan langsung memeluk Toya. Dan tentu saja Toya pun tersenyum karena itu. Namun di sini, Francesca yang melihat hal itu langsung menyebut Toya sebagai lolicon. Di sini muka Toya pun sedikit memerah, dan ia juga mencoba untuk meluruskan bahwa dirinya bukanlah lolicon. Namun Francesca terus saja menatap Toya dengan tatapan aneh. Lalu tatapannya itu berubah ke arah koin perak yang Toya dapatkan dari Ende. Sepertinya Francesca mengenali koin itu. Dan di sini ia juga berkata bahwa koin itu adalah koin yang digunakan saat 5284 tahun yang lalu. Mendengarkan penjelasan dari Francesca, Toya pun sangat terkejut. Ia pun mulai berpikir mungkinkah Ende adalah seorang dari masa lalu yang telah melakukan perjalanan waktu ke masa kini. Ataukah mungkin Ende adalah humanoid yang diciptakan oleh Profesor Regina, sama seperti Francesca? Untuk memastikan hal itu, Toya pun bertanya kepada Francesca, apakah ada humanoid laki-laki yang diciptakan oleh Profesor Regina? Di sini, Francesca pun menjawab bahwa Profesor tidak menciptakan humanoid jenis laki-laki, tapi ada yang kelaki-lakian ataupun tomboy. Setelah mendengarkan jawaban itu, Toya pun bergumam bahwa Ende memiliki sifat laki-laki, tapi wajahnya cantik layaknya Ikemen. Setelah mendengarkan gumaman dari Toya, Francesca pun berkata BL ataupun boys love. Ya, kalian tahu sendirilah BL itu apa. Dan di sini juga ia berkata bahwa ia tidak mempermasalahkan apapun hobi yang dimiliki oleh masternya, walaupun itu BL ataupun lolicon sekalipun. Dan lagi-lagi Toya salah tingkah dan mengatakan bahwa dirinya masih normal. Wah, jelas masih normal dong. Karena memang Toya sendiri kan punya 4 calon istri. Ya, kalian tahu sendirilah dalam animenya. Panel cerita pun berpindah ke keesokan harinya. Pada saat itu, Toya dan keempat calon istrinya berniat untuk meningkatkan kemampuan mereka dengan mengambil sebuah quest di guild. Awalnya Toya pikir bahwa ia hanya ingin bertemu dengan Ende di guild. Tetapi, ini juga waktu yang tepat untuk meningkatkan level kekuatan party mereka. Oh ya, gue jelasin terlebih dahulu ya. Dalam anime ini, terdapat 7 level kekuatan seorang petualang, yaitu hitam, ungu, hijau, biru, merah, perak, dan emas. Dalam party Toya, Yumina berada di level hijau, sedangkan yang lainnya berada di level biru. Jadi di sini, Toya berpikir untuk menyamaratakan level mereka semua. Namun, dalam episode 6 dalam animenya, kita diperlihatkan bahwa Toya dan partinya itu dapat mengalahkan Black Dragon yang dilabelkan sebagai quest petualang level merah. Itu berarti party mereka telah dianggap mampu menyelesaikan quest level merah. Alasan kedua, Toya ingin mengambil quest ini juga karena ia membutuhkan uang tambahan untuk persiapan membiayai keempat undangannya itu. Jadi bisa dibilang, Toya ingin menjadi calon suami yang bertanggung jawab bagi Yumina, Linsley, Else, dan Yae.
Saat itu Yumina, Lindsay, Elsa, dan Yae pun melihat-lihat papan pengumuman quest yang ada di guild untuk mereka kerjakan. Sementara itu, Toya menemui resepsionis guild yang bertanggung jawab atas Ende kemarin. Di sini Toya ingin bertanya tentang keadaan Ende kepadanya, dan resepsionis guild itu pun menjawab bahwa prestasi Ende sangatlah luar biasa. Dia berhasil mengalahkan 50 serigala bertanduk satu dalam 1 hari saja. Padahal, quest yang ia jalankan saat itu hanyalah memburu 5 ekor saja. Dan di sini Toya pun lagi-lagi dikejutkan dengan kemampuan dari Ende yang diceritakan oleh resepsionis guild tersebut. Dan Toya pun mulai berpikir bahwa pastinya Ende adalah seorang dengan bakat sihir yang hebat karena bisa memburu sebanyak itu. Namun, Toya tidak ingin mencampuri urusan Ende lagi. Dan di sini ia bersyukur jika Ende baik-baik saja. Setelah itu, Toya pun langsung menemui keempat tunangannya itu yang melihat-lihat quest untuk mereka ambil. Di sini Yumina menyarankan agar mereka mengambil quest untuk memusnahkan Mithril Golem. Namun quest itu merupakan quest level merah. Jadi, Toya pun memutuskan untuk bertanya terlebih dahulu kepada resepsionis guild. Saat itu ternyata mereka diizinkan untuk mengambil quest level merah itu karena memang party mereka telah mendapatkan gelar sebagai Dragon Slayer. Jadi pastinya menghadapi Mithril Golem bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Di sini dijelaskan bahwa Mithril Golem itu telah menguasai pertambangan di Gunung Mercia dan lokasinya pun cukup jauh dari ibu kota kerajaan Belfast yang mereka tinggali sekarang. Jadi saat itu mereka memutuskan untuk memanfaatkan Taman Langit Babylon agar mereka lebih cepat sampai di Gunung Mercia itu. Dan diperkirakan waktu yang akan mereka tempuh dalam perjalanan kali ini adalah 1 jam perjalanan. Sambil menunggu perjalanan, Toya dan keempat tunangannya pun melakukan makan siang bersama. Dan menu makan siang kali ini dibuatkan oleh Yae dan Elsa. Di sini, Toya mencicipi makanan Yae terlebih dahulu. Dan tak disangka, masakan Yae sangatlah enak. Dan hal itu diakui juga oleh Yumina, Lindsay, dan juga Elsa. Tentu saja hal itu membuat Yae menjadi sangat senang karena kini ia telah membuktikan di hadapan Toya bahwa ia bisa menjadi istri yang baik untuk Toya. Duh, enak banget ya jadi Toya. Ayo, siapa yang di sini kalau sudah gede cita-citanya mau jadi Toya? Oke, balik lagi ke topik. Setelah beberapa saat, Toya juga mencicipi masakan buatan Elsa. Dan tak disangka, masakan buatan Elsa itu sangatlah pedas. Karena memang Elsa sendiri memiliki kekebalan terhadap rasa pedas. Jadi saat masih bersama orang tua mereka, Elsa tidak diizinkan memasak di dapur. Karena pastinya masakan buatan Elsa akan terasa pedas sekali. Dan kali ini, Toya pun mendapatkan suatu pelajaran penting, yaitu jangan membiarkan Elsa memasak. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya Toya dan para tunangannya pun sampai di pertambangan di atas Gunung Mercia. Dan seperti biasa, Toya langsung membuka sihir gate untuk turun dari Taman Langit Babylon ke pertambangan itu. Tak disangka, pertambangan itu terlihat sangat kumuh dan mungkin ini adalah efek dari penyerangan Mithril Golem itu yang membuat pertambangan ini ditinggalkan dan tak diurus lagi. Mereka berlima pun langsung menyusuri pertambangan tersebut. Dan tak lama kemudian, muncullah 2 golem berbadan perak yang menyilaukan dari dalam pertambangan itu. Yaps, itu adalah Mithril Golem yang menjadi target dalam quest mereka kali ini. Di sini, Lindsay pun langsung menggunakan sihir bubble bomb-nya untuk menghajar para golem tersebut. Sedangkan Yumina menembaki golem itu dengan peluru yang sudah diperkuat oleh sihir explosion. Namun nampaknya, golem ini benar-benar keras. Jadi setelah serangan dari mereka semua, golem itu hanya mengalami retak kecil di bagian tubuh mereka. Melihat kondisi yang kurang baik, akhirnya Toya pun menjalankan sebuah rencana untuk mengirimkan kedua golem itu ke ketinggian 10.000 meter di atas langit, agar dapat lebih mudah dihancurkan. Saat itu, Toya pun menggunakan sihir Axel-nya untuk berpindah ke depan golem itu. Lalu ia juga mengaktifkan sihir gate untuk memindahkan 2 golem itu
ke ketinggian 10.000 meter di atas langit. Pada akhirnya, golem itu pun terjatuh dari ketinggian 10.000 meter, namun ternyata kedua golem itu masih bisa bergerak setelah terjatuh dari ketinggian seperti itu. Dan mereka berlima pun membuat serangan terakhir untuk menghabisi para golem itu. Lalu, mereka berlima pun menghancurkan inti dari golem itu agar golem itu tidak bisa bangkit kembali. Quest itu pun berhasil ditaklukkan, dan Toya membuka gate untuk berteleportasi langsung ke taman rumahnya. Dan di sana, ia pun langsung disambut oleh Cecil dan Rene. Nampaknya mereka berdua sedang berlatih untuk bisa menaiki sepeda. Dan hal itu bisa dilihat dari beberapa noda bekas terjatuh di baju mereka. Dan adanya 2 sepeda yang ada di sana. Saat itu, Rene pun bertanya tentang keberadaan Francesca. Dan Toya pun menyadari bahwa Francesca dan Taman Langit Babylon tertinggal di atas langit Gunung Meresia. Panel cerita pun berpindah saat sore hari. Sepertinya saat itu, Toya telah menjemput Francesca kembali dengan gate-nya. Namun ya, karena ditinggal oleh Toya, di sini Francesca sedikit cemberut dan sedikit ada pertengkaran di antara Francesca dan juga Toya. Namun ya, pertengkaran itu hanyalah kebiasaan mereka sehari-harinya. Setelah itu, Toya pun sedikit berbincang dengan Lin yang kebetulan ada di sana juga. Di sini mereka sedikit berbincang untuk kembali menyatukan seluruh formasi Babylon yang terpecah agar ketika nantinya mereka akan dihadapkan kembali dengan makhluk yang bernama Phrase itu, maka mereka akan siap menghadapinya dengan kekuatan penuh. Saat itu, Toya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Lin, dan pada akhirnya Toya akan membantu Lin dalam mengumpulkan seluruh formasi dari Babylon ini. Oh ya, buat yang belum tahu, formasi Babylon ini merujuk kepada 9 humanoid yang dibuat oleh Profesor Regina. Jadi di sini Toya akan membantu mengumpulkan 9 humanoid itu untuk melawan makhluk yang bernama Phrase itu. Panel cerita pun berpindah kepada Toya dan Yae. Nampaknya, setelah mendapatkan hadiah dari quest memusnahkan golem itu, Toya memutuskan untuk menemani Yae pergi ke Isen agar ia memesankan sebuah katana baru dengan bahan dasar mithril. Saat itu, Toya dan Yae pun berjalan dalam kota Oedo. Dan seperti tunangan lainnya, di sini Yae mengatakan bahwa ia ingin menggenggam tangan Toya. Karena memang saat ini, mereka adalah tunangan. Dan tentu saja, Toya maulah. Kapan lagi coba dia bisa berdoa dengan Yae? Terus pegang tangannya lagi. Ayo, siapa yang kalau udah gede, cita-citanya jadi Toya? Oke bro, lanjut. Setelah beberapa menit perjalanan, akhirnya, mereka berdua pun sampai di tempat blacksmith di sana. Saat itu, Yae memesan 2 katana, yaitu katana panjang dan pendek. Lalu di sini sang blacksmith pun berkata bahwa dirinya tidak memerlukan imbalan untuk pembuatan katana ini. Namun sebagai gantinya, ia ingin mengambil sebagian dari mithril sisa dari pembuatan katana ini. Karena memang mithril adalah bahan super langka dan sulit sekali ditemukan di negara Isen ini. Mereka pun sepakat, lalu Toya dan Yae pun mengelilingi kota Oedo bersama sampai matahari terbenam untuk menghabiskan waktu bersama sebagai sepasang tunangan. Panel cerita pun berpindah ke hari berikutnya. Saat itu ternyata Toya sudah menciptakan kipas angin yang berbahan dasar mithril. Dan hal itu tentu saja membuat seisi rumah itu menjadi kaget. Ya karena memang di dunia itu masih belum ditemukan kipas angin ya bro. Jadi pasti merekanya kaget dong. Setelah itu, Toya pun langsung menuju istana untuk memberitahu orang tua dari Yumina bahwa akhirnya Toya setuju untuk menikah dengan Yumina. Saat perjalanan, Toya pun bertanya bahwa jika ia menikah dengan Yumina, apakah ia akan menjadi raja yang berikutnya? Mendengar pertanyaan itu, Yumina pun menjawab bahwa saat ini ia masih belum bisa untuk memastikannya, karena jika Sue menikah dengan seorang bangsawan, maka tahta kerajaan Belfast pasti akan jatuh ke tangan suami Sue. Namun nampaknya itu tidak akan terjadi, karena kelihatannya Sue juga akan menyukai Toya. Jadi pastinya Sue akan menjadi istri kelima dari Toya. Setelah mendengar jawaban dari Yumina,
Toya pun sangat terkejut dan nampaknya calon istrinya ini benar-benar mengizinkan Toya untuk berpoligami. Setelah sampai di istana, orang tua Yumina pun sangat senang dengan keputusan dari Toya. Di sini mereka juga berharap agar Toya dan keempat istrinya itu hidup bahagia. Saat itu, Toya juga mengunjungi Elsa yang sedang latihan di arena istana itu. Karena memang biasanya Elsa melatih kekuatan tempurnya dengan Jenderal Leon di arena tersebut. Tetapi nampaknya mereka tidak ada di sana. Dan yang ada di sana hanyalah para kesatria pemula yang sedang berlatih. Namun, nampaknya keberadaan dari Elsa dalam arena itu sangatlah ditentang oleh para kesatria muda ini. Sehingga mereka mengajak Elsa di hadapan Toya. Dan tentu saja sebagai calon suami yang baik, Toya pun langsung menghajar satu persatu para kesatria muda itu. Konflik pun tidak selesai sampai di situ saja. Saat malam harinya, para kesatria tadi menuntut balas kepada Toya dan mengepung rumah Toya dengan pasukan sewaan yang mereka miliki. Oh ya, di sini gue jelasin dulu ya. Para kesatria muda ini adalah anak-anak dari para bangsawan di sana. Dan mungkin karena didikan yang kurang dari orang tua mereka, membuat mereka menjadi angkuh dan memandang rendah orang lain ataupun rakyat jelata. Jadi mereka menjek Elsa karena ia bukanlah kaum bangsawan. Namun karena Toya menghajar mereka saat itu di arena, jadi mereka menyimpan dendam kepada Toya dan bermaksud untuk membunuhnya. Namun ya, karena kekuatan dari Toya itu overpower sekali, jadi ya mereka akhirnya berakhir ditembakkan pakai Gunhild milik Toya. Keesokan harinya, mereka pun ditangkap dan jabatan kebangsawanan mereka telah dicabut karena sudah menyerang Toya yang bisa dibilang calon suami dari Yumina, putri dari kerajaan Belfast tersebut. Dan cerita pada arc ini ditutup dengan Toya yang membuat sebuah bioskop kecil di rumahnya dan juga membuat pemandian air panas. Namun, security di pemandian air panas ini sangatlah ketat karena Toya memasang sihir paralyze yang bisa melumpuhkan orang lain di tembok yang membatasi antara pemandian air panas laki-laki dan juga perempuan. Sehingga saat Francesca ingin masuk untuk menggoda Toya, ia pun tersetrum dan berakhir dengan pingsan. Dan cerita di arc ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasannya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan